Pak Komarudin, Siti Nurlaila, Pak Wira Sabi, 47, baik. Untuk konsentrasi dan tetap semangat, saya mulai dengan SD King dulu ya. Siap? Nggak ada yang di tempat tidur kan ini? Minimal duduk semua ya, duduk tegap ya. Baik, pertama saya punya angka 5. Ambil satu-satu, silahkan pilih. Nomor 1 sampai 5. Kalau sudah punya ketetapan, kita melangkah ke berikutnya. Sudah punya angka ketetapan? Sudah. Oke, karena sekarang tidak ada unsur politik ya, jadi nggak apa-apa. Nomor berapapun. Nomor 1 siapa? Ada berapa Aku orang nomor 1? aku satu, Bu. Yang pilih nomor 1. Wis, terus siapa lagi? Hanya Bu Wis nomor 1? Ada takut nomor 1 Bu Wis? Pak Selamat ya, oke. Hanya Bu Wis sendiri yang nomor 1? Oke, nomor 2? Ada yang pilih nomor 2? Saya Bu, nomor 2. Oke, hanya Pak Arif? Rupanya nggak mau angka sedikit-sedikit ini. Nomor 3? Saya, Bu. Oke. Bu. Oke. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya. Ada 15 orang. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nomor 4? Saya, Bu. Oke, nomor 4. Nomor 5 ada 9 orang. Terus nomor 5? Ada? Saya, Bu. Oke, nomor 5 7 orang. Oke, baik. Sekarang udah punya ketetapan sendiri ya. Sudah masing-masing menyimpan angkanya masing-masing. Dan 1 orang cukup 1. Kalau mau 2 berarti punya hak 2 kali. Yang pertama, ketika saya bilang sebutkan angka masing-masing, maka sebutkan kenceng-kenceng ya. Jadi bahwa yakin sudah makan siang, udah minum segar gitu. Dan kalau perlu kalau di luar ada daun-daun yang berguguran tuh, sampai daun berguguran. Ketika saya sebutkan angka, maka sebutkan angka yang kenceng-kenceng. Yang kedua, nanti kalau saya bilang tepuk tangan, berarti sesuai dengan tepuk tangannya masing-masing, angkanya masing-masing pilihan. 1 kali berarti 1, 2 berarti 3 berarti 4, 5, gitu. Oke ya. Sekarang sesuai dengan angka pilihan Anda sendiri masing-masing. Sebutkan angka kalian. 3. 3. 3. Oke. Ada yang belum nih. Yang 1 kok nggak bersuara? Cuma orang 1, Bu. Ayo. 1, 2, 3. Sebutkan angka masing-masing. 3. 5. Oke. Yang kedua, tepuk tangan masing-masing. Sebentar. Tunggu. Tepuk tangan sesuai dengan angka masing-masing. Konsentrasi. 4 itu konsentrasi. Ya. Sekarang yang punya angka 3 tepuk tangan. Punya angka 5 tepuk tangan. Yang punya angka 4 tepuk tangan. Yang lain bingung. Yang punya angka 2. Yang punya angka 1. Oke. Sekarang kan sudah di benaknya masing-masing sudah punya angka ya. Goyangkan angka itu dengan kepala. Tulis dengan kepala. Jadi kalau misalnya 2 berarti 3 berarti.
Paling sulit angka 5. Enggak apa-apa. Makanya Bu Is tuh bagus memilih angka 1, nggak ada yang milih angka 1 paling gampang itu. Oke ya, mulai tulis angka dengan kepala. Silahkan. Yang punya angka 3, yang punya angka 5, yang punya angka 2, yang punya angka 4, yang punya angka 1. Iya. Sekarang berurutan ya. Jadi 1, 2, 3. Pertama tadi sebutkan, yang kedua tepuk tangan, yang ketiga adalah goyang kepala. Jadi urut ya. Pertama sebutkan, kedua tepuk tangan, ketiga goyangkan kepala dengan angka masing-masing pilihan Anda. Tapi nunggu temennya. Jadi kalau yang pertama saya kasih kode kedua, mulai kedua gitu, mulai ketiga gitu ya. Oke, yang pertama sebutkan. Sebutkan. 1. 2. 4. Kalau sebutkan berarti bareng. Gitu. Ya. Oke, sekarang sebutkan masing-masing angka. 3, 3. 5, 5. Tepuk tangan masing-masing. Mulai gerakan masing-masing. 1. enak sendiri. Oke, makasih tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan pakai Y. Nah, konsentrasi. Oke, Konsentrasi. nanti yang kedua salam yel-yel ya. Salam semangat. Udah tahu kan? Salam semangat adalah kalau saya bilang pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Kompak, Kak kompak. Ayo yang kompak nih. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Yang tegas ya, tegap dan semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Luar Oke. biasa. Tetap semangat. Baik, tepuk tangan buat semuanya lagi. Yeay. Baik. Saya ke materi. Sebelum materi yang sudah saya persiapkan tentang penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pendidikan, saya ingin mengulas UTS dulu. Kita yang lalu kan ada 2 model ya. Yang pertama dengan Kahoot, yang kedua adalah dengan ISE. ISE ini ada 5 soal. Yang pertama adalah tentang holistik. Holistik kemarin ada jawaban yang panjang gitu ya. Ada jawaban yang panjang, ada yang terurai dengan bagus, ada yang to the point gitu ya. To the point itu ada yang simple, hanya berapa baris gitu ya. Tapi pada poin pertama ini saya kasih bonus lah, masing-masing dapat 10 semuanya. Dan terutama apalagi kalau sudah meskipun panjang atau pendek, tapi kalau sudah menyampaikan bahwa pengertian holistik adalah terintegrasi menyeluruh, maka itu sudah dapat penghargaan. Yang kedua, studi kasus tentang pengelolaan keuangan transparan. Ini adalah kasusnya Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Ini keterkaitannya dengan laporan keuangan. Ada 2 pertanyaan, bagaimana prinsip transparansi dalam Islam, dan yang kedua adalah langkah konkret. Yang tentang transparansi dalam Islam, ini memang yang kami harapkan ada dalil-dalilnya gitu. Baik nas Quran maupun hadis gitu ya. Terus yang kedua, yang langkah konkret. Yang langkah konkretnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ada melakukan dengan audit, ada melakukan pertemuan dengan orang tua gitu ya. Terus ada sosialisasi dan sebagainya, dan mungkin juga terpenting dengan keterbukaan, dengan transparansi, dengan pengumuman dan yang lainnya. Terus yang berikutnya lagi adalah nomor 3 itu transformasi lembaga tradisional menuju modern. Ini terhadap resistensi,
bagaimana senior dan ini juga sudah bagus-bagus uraiannya. Dan ini ada 3, memang ada kaitannya dengan SWOT, ada yang terinci, apa itu strength gitu ya, apa itu weakness, dan apa itu opportunity, dan yang lainnya dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Namun ada yang global, itu juga akan kami hargai lain gitu. Kalau ada yang apa range-nya 5 tahun, ini dengan manajemen perubahan yang bagus juga. Bahkan ada yang menuangkan pada 3 kolom gitu. 3 kolom itu pertama SWOT-nya, kedua adalah rencana strategisnya, dan yang ketiga adalah integrasinya. Memang yang agak sulit sepertinya belum ada yang apa ya masih minim banget yang menggabungkan antara SWOT dengan rencana strategis. Jadi misalnya apa namanya pihak eksternal itu ada bantuan dari pemerintah misalnya, tapi ketika dirancangannya malah kalimatnya lain gitu. Jadi ini ada yang sepertinya banyak yang berdiri masing-masing antara nomor 1 dan nomor 2. Terus yang nomor 4 itu kaitannya dengan sosialisasi platform digital. Ini sudah bagus, rata-rata sudah sesuai dengan 3 tahap ini ya, 3 tahap. Hanya yang nomor 5 ini di kelas E ini belum ada satupun yang benar. Nah, saya nggak tahu nih, kira-kira di mana permasalahannya ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, ini pertemuan kita yang ketiga itu ada tentang kepemimpinan. Nah, ketika ada kepemimpinan itu saya sudah ungkap bahwa pengembangan kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Ada model kepemimpinan, ada autokratis, ada demokratis, ada pseudo-demokratis, ada laissez-faire, militaristik, paternalistik, harismatik, populistis, dan administratif. Tapi jawabannya banyak kaitannya yang transformasional, transformatif. Nah, saya nggak tahu, kira-kira teman-teman mendapatkan jawaban transformasional itu dari mana gitu ya. Karena kalau materi yang dari 5 materi yang saya buat pertanyaan, sebenarnya yang agak open book itu di sini gitu. Yang lainnya tuh pengembangan kami gitu, pengembangan saya gitu ya. Tapi kalau yang open book sebenarnya ada di sini. Tapi apakah teman-teman ambil menyadur dari yang lain gitu ya, manajemen lain, atau memang memang ada nggak kalimat yang 9 model kepemimpinan gitu? Karena pertanyaan kita kan 9 model kepemimpinan, mana yang terbaik dan ideal gitu ya. Itu belum ada satupun nih yang menjawab demokratis. Kayaknya kalau administratif ada deh 1 orang 2 orang gitu. Tapi yang karena sebenarnya yang paling ideal itu adalah di demokratis ini. Saya nggak tahu mungkin minta bantuan teman-teman mungkin ada buku lain, ada yang kalimatnya 9 juga gitu sehingga teman-teman tertarik situ atau bagaimana? Saya nggak tahu persis. Terus yang berikutnya lagi apa namanya? Karena kalau terkaitannya dengan apa namanya? Demokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan keterbukaan, kolaborasi, dan pemberdayaan tim. Jadi pemimpin demokratis itu dipercaya pada kualitas pendidikan dicapai melalui kerja kolektif, bukan dominasi individu. Jadi di sini ciri utamanya adalah partisipatif, pengembangan SDM, ada delegasi tugas, dan ada kaderisasi sistematis. Jadi menurut saya ya demokratis ini yang paling ideal. Namun demikian saya masih hargai 5, bukan 0 gitu ya. Karena itu sudah mencoba menuangkan, cuma tadi saya nggak tahu kira-kira alasannya apa. Nah, terus yang berikutnya yang materi yang kemarin yang saya kirim adalah keterkaitannya dengan wakaf. Itu adalah sebagai sumber alternatif ya. Sumber alternatif pembiayaan untuk pengembangan pendidikan. Jadi kalau kita ketahui ada sumber pembiayaan dari APBN. Kalau dari pemerintah apa aja tuh sumber pembiayaan untuk pendidikan? Apa aja? Bos, Bu. Ya, Bos. Terus? Pak, DAK. Pak Najib, Bapak tuh namanya Ahmad Najib apa Abdul Najib ya? Ahmad Najib, Bu. Kayaknya di itu kan ada namanya Abdul 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 Majid, Bu. Majid. Majid. Oh, Abdul Majid. iya, oke.
Abdul Majid sama Ahmad Najib ya itu. Iya. Itu untuk saudara. Apalagi bos terus DAK, Bu. BOP DAK, terus dana alokasi khusus. ya DAK tuh dari DAK tapi untuk daerah ya dari DAK ya. Yang Heeh. DAK Ya. langsung dari APBN ke sekolahan Iya juga ada. dari APBN ke DAK terus ini yang daerah. Kalau di pendidikan umum dapat Pak Zakiron. Kalau di madrasah nggak dapat. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Kementerian Agama nggak dapat DAK itu. Terus Dari yang lain DPR Mas Bu. apa? Dari DPR. Oh, dan aspirasi. Dan aspirasi. Iya. Ya. Terus apa lagi? PIP ya. PP. Iya. Terus apa lagi? Yang wajib dibayar apa tuh? Gaji. Gaji pegawai yang negeri. Terus ada bantuan ya, bantuan pemerintah juga ada ya, berupa sarana, berupa yang lain juga ada, buku dan yang lain. Ya itu contohnya ya. Jadi anggaran pendidikan tuh bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat, bisa dari CSR gitu kan. Juga bisa diantaranya adalah alternatif yang lain adalah wakaf. Dan memang banyak yang wakaf memang yang sering adalah untuk tanah ya. Tanah tuh mungkin kayak di madrasah swasta itu banyak yang tanahnya masih bersertifikat wakaf. Bahkan ada yang negeri di beberapa tempat itu ada yang wakaf. Nah, ketika apa namanya? Ketika ahli warisnya mau memberikan kepada pemerintah ya agak susah. Harus pakai persidangan dan yang lain gitu. Jadi itu yang kemarin kami apa kirim lewat grup ya atau lewat Damel ya. Bisa dilihat. Terus kayaknya materi satu persatu sudah semuanya dan UTS sudah kita lalui. Nanti pertemuan berikutnya 1 kali, terus setelah itu kita UAS. Oke, saya materi yang sekarang adalah kaitannya dengan penjaminan mutu dan akreditasi. Saya kira adalah sebuah keniscayaan bahwa untuk sebuah lembaga pendidikan, sebentar. Kalau saya bilang Satpen tuh, itu apa Satpen itu? Satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan tuh berarti satuan pendidikan yang bagaimana tuh? Lingkup terkecil, Bu. SD, SMP, SMA, SD, SMP, MI, MTS. paket. Sudiantri. Apa Pak? Antri apa? Maaf, Komar? Bu. Enggak, maaf, Bu, ada. Oh, Itu ada penjual bakso lewat itu. oke. Jadi ada pengertian tentang Satpen, ada kaitannya dengan Satker. Apa bedanya Satker dan Satpen? Kalau di kedinasan kami, Satker tidak ada, Bu. Kalau di Kemenak ada. Ya. Iya. Pak Zakiron tugasnya di mana? SD, Bu, SD negeri. SD negeri. Berarti Iya. Kalau di kami di Dinas. bawah satuan, atasnya OPD, Bu. Atau Satker apa Satpen? organisasi perangkat Satpen di bawah. Satpen. Ya. Terus tadi Ibu siapa tadi? Bulpa? Bulwa, iya. Satker dinas. Kalau Kemenak ya Kemenak satkernya. Kalau dinas apa gimana? Kalau dinas istilahnya dinas kali ya. Oke. Satkernya di dinas. Kalau Satpen itu berarti keseluruhan. Baik negeri sama swasta nggak terpilah. Tapi kalau Satker itu negeri. Karena kalau apa namanya, nggak tahu nanti Pak Zakiron di kedinasan ya. Kalau di Kementerian Agama itu Satker karena ada KPA-nya. Jadi anggarannya itu melekat di madrasah masing-masing. Itu untuk MTS dan MA. Tapi untuk MI itu ada di Kemenak Kabupaten gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa seluruh Satpen itu berarti seluruhnya. Tapi kalau kita ketika bilang Satker itu berarti hanya untuk negeri saja. Ketika bicara di dunia pendidikan ya. Itu kaitannya dengan kelembagaan. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan penjaminan mutu. Jaminan mutu. Bentar. Ini topik yang sudah kita siapkan. Pertama adalah konsep penjaminan mutu pendidikan Islam. Kedua adalah proses akreditasi lembaga pendidikan agama. Yang ketiga adalah implementasi standar mutu dalam praktek pengelolaan.
Dari pendahuluan, penjaminan mutu merupakan kerangka kerja untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan standar akademik yang relevan. Baca jelas ya? Fokusnya adalah kaitannya dengan kualitas kurikulum, terus kompetensi guru, pengelolaan lembaganya, penggunaan teknologinya, evaluasi dan penilaian, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pembaharuan dan kerjasama. Beberapa poin kaitannya dengan kualitas kurikulum. Pertama adalah relevansi dengan nilai-nilai Islam. Ini keterkaitannya dengan yang Islam ya. Mencakup ajaran agama, moralitas, dan praktek ibadah, karena Bapak dan Ibu di pendidikan agama Islam. Terus yang kedua adalah kesesuaian dengan standar akademik nasional dan Islam, mulai dari tujuan pelajaran. Yang ketiga adalah integrasi ilmu umum dan agama. Integrasi yang sekarang lembaga-lembaganya juga sudah banyak bertebaran, kaitannya dengan IT itu ya. Ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT, dan sebagainya. Terus fleksibilitas dan adaptabilitas, terus keterampilan abad 21 dan penyusunan rencana pembelajaran. Yang berikutnya adalah kompetensi guru, itu meliputi akademik dan pedagogik. Yang kedua spiritual dan etis. Yang ketiga komunikasi dan hubungan interpersonal. Dan yang keempat adalah manajerial kelas dan pengembangan profesional berkelanjutan. Kaitannya dengan pengolahan efektif, itu dari visi misi Islami yang sebenarnya kemarin sudah jadi pertanyaan juga, kaitannya dengan SWOT dan rencana 5 tahun. Itu berarti harusnya ada misi, ada visinya dulu, ada misi, ada tujuan, ada sasaran, dan sebagainya. Terus struktur organisasinya juga jelas, manajemennya, keuangan, dan kemitraan eksternal. Yang berikutnya lagi adalah kaitannya dengan teknologi, adalah sebuah keniscayaan, itu meliputi pembelajaran daring dan personalisasi belajar, terus LSM-nya, terus pelatihan guru secara online. Nah, ini evaluasinya itu dilihat dari secara holistik, secara keseluruhan dan terintegrasi. Itu ada akademik, karakter, dan spiritual. Terus menggunakan metodenya beragam, dilengkapi dengan umpan balik konstruktif dengan melibatkan masyarakat dan siswa. Partisipasi masyarakat itu memperkuat proses pendidikan melalui komunikasi terbuka, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan pelatihan parenting. Nah, untuk komitmen terhadap pembaharuan, lembaga pendidikan harus berkomitmen terhadap inovasi berkelanjutan, karena tadi ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan yang kemarin itu ya, kaitannya dengan resistensi guru yang senior dan yang lainnya tuh terhadap transformasi teknologi dan yang lainnya. Yaitu melalui pembaruan kurikulum, pelatihan SDM, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak perubahan. Pendidikan karakter fokus pada integrasi nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran, teladan dari guru, pengembangan keterampilan sosial, dan kegiatan keagamaan. Terus sementara kerjasamanya itu bisa dengan lembaga pendidikan lain, kolaborasi atau benchmarking, organisasi masyarakat dan keagamaan, bisa melalui dukungan sosial dan beasiswa, pemerintah itu akses program pembinaan, dunia usaha, program magang, universitas dan pusat riset, dan pemberdayaan komunitas lokal. Nah, ini proses berikutnya adalah proses akreditasi. Proses akreditasi adalah merupakan proses penilaian komprehensif terhadap satuan dan program pendidikan kelayakannya yang hasilnya diakui dan diterbitkan oleh lembaga independen dan profesional. Akreditasi sekolah dan madrasah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan jaminan mutu pendidikan. Tujuan akreditasi memberikan informasi pengakuan peringkat kelayakan, yang ketiga adalah memetakan mutu pendidikan, dan yang keempat adalah pertanggungjawaban. Sementara manfaatnya untuk acuan peningkatan mutu, ada umpan balik, motivasi, informasi, dan rekomendasi. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah persiapannya, memahami standar akreditasi yang berlaku, terus melakukan evaluasi internal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan,
Ini siapa ya? Suara siapa ya? Jadi kalau ada kekuatan dan kelemahan tadi termasuk SWOT juga termasuk situ ya. Terus menyusun rencana perbaikan, pelatihan staf, pengumpulan dokumen dan yang lain. Pengajuan permohonan akreditasi itu lembaga secara resmi mengajukan untuk dinilai oleh badan akreditasi, terus mengisi formulir, melengkapi dokumen, verifikasi dan sebagainya, evaluasi awal dan ada melalui lapangan peninjauan dan sebagainya, terus laporan akreditasinya. Yang berikutnya lagi adalah verifikasi dan keputusan. Badan akreditasi meninjau hasil laporan keputusan tersebut dengan diskusi internal dan klarifikasi tambahan, terus pengambilan keputusan terakreditasi atau tidak gitu ya, tidak terakreditasi, akreditasi sementara dan akreditasi penuh. Terus tindak lanjutnya, implementasinya adalah menjamin pendidikan yang relevan, berkualitas dan berkelanjutan. Ini ada pemahaman standar mutunya, ada evaluasinya, ada perencanaan peningkatannya, terus pengembangan kebijakan dan prosedur. Perencanaan peningkatannya itu menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, tujuannya SMART. Yang ketiga, langkah konkret dan sumber daya dan jadwal pelaksananya. Terus pengembangannya bisa meninjau ulang kebijakan, mengembangkan prosedur baru, melibatkan seluruh komponen. Terus implementasinya bisa melakukan pelatihan dan pengembangan staf dan monitoring. Ini yang terbaru di 246 tahun 2024 tentang instrumen akreditasi pendidikan anak PAUD dan pendidikan dasar menengah. Itu ada 3 komponen inti yang di setiap jenjang ditetapkan, yaitu hanya ada 3. Yang dulu mungkin Bapak dan Ibu tahu berapa? Kalau akreditasi berapa komponen? Ada 8 dulu ya. 8 sekarang, ya, sekarang menjadi 3 intinya. Nanti yang keempat saya jelaskan berikutnya. Yang pertama adalah kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah iklim lingkungan belajar. Ini item-itemnya atau butir-butirnya di dalam komponen 1, 2, 3 tadi. Komponen 1 ada 4 butir. Yang pertama adalah menyediakan dukungan sosial emosional, terus mengelola kelas nyaman, aman, terus mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Dan yang keempat adalah membangun kemampuan fondasional. Sementara untuk kepemimpinan kepala satuan pendidikan, itu menerapkan budaya refleksi dan perbaikan pembelajaran, terus menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif. Yang ketujuh, yang ketiga itu adalah memastikan pengolahan anggaran dilakukan dengan perencanaan. Yang ke-8 adalah memimpin pengolahan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional. Berikutnya lagi, adalah di iklim lingkungan kerja. Satuan pendidikan membangun sikap positif terhadap keberagaman peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Yang 11 adalah satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Terus yang 12, satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan yang aman secara psikis. Yang berikutnya adalah memastikan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ke-14 adalah satuan pendidikan mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini agar tumbuh kembang optimal. Jadi ini 3 komponen, semuanya ada 14 butir. Pembedanya di sini. Pada jenjang PAUD itu hanya ada 3 komponen. Jadi yang 4 komponen itu tidak ada. Namun pada jenjang dasar dan menengah, 4 komponen itu ada
kompetensi hasil pembelajaran atau diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Pada jenjang SMK atau SMK, ya SMK atau MAK atau sederajat, itu pada komponen 3 ada tambahan menjadi nomor 15, yaitu satuan pendidikan menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Ada tambahnya dunia kerja karena di situ ada kejuruan. Yang komponen 4 adalah jadi nomor 16, lulusan atau peserta didik memiliki kompetensi sesuai dengan program keahliannya. Hasil analisis asesmen nasional. Pada kesetaraan komponen 4 itu menjadi ada nomor 15, pembedanya adalah memiliki keterampilan beradaptasi, berkarya, dan berperan dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Bisa dipahami? Oke, saya jelaskan yang pada akreditasi ya. Pada akreditasi yang melalui 246 tadi, tahun 2024, itu ada berapa komponen tadi? Pada intinya ada berapa komponen? 3. 3. Apa aja itu, Pak? Oke. Lupa. Ya, intinya 3 komponen ya. Dari semua jenjang. Jadi semua jenjang itu apa aja? Jenjang apa? Jenjang PAUD, PAUD, terus SMK, MAK, nah, jenjang dasar. Kalau jenjang ya, kalau jenjang itu berarti kan PAUD, terus dasar, terus menengah. Nah, untuk apa namanya? Untuk dasar itu apa aja? Untuk dasar itu apa aja? SD, SMP, Ya, SD, SMP, dan Ibu Ulfa ngajar di mana? MTS. Nah, masa SD, SMP disebutin? SD garis miring MI gitu kan? SMP garis miring MTS kan gitu kan? Itu dasar. Kalau yang menengah? Kalau yang menengah apa? SMA Alia. Ya, SMA Alia. Ada kalimat 3 tadi. Ada apa namanya? SMA garis miring SMA garis miring SMA garis miring sederajat. Apa yang dikatakan sederajat? Kejar paket Apa yang dikatakan sederajat? Disamakan, Bu. Hah? Disamakan. Disamakan. Jadi gini, kalau untuk Setara. ya, Setarakan, ya setara disamakan. sederajat sama. Apa maknanya? Untuk siapa? Jadi kalau SMA berarti peraturan itu untuk orang SMA, untuk anak SMA. Kalau aliyah MA berarti untuk anak aliyah. Nah, sederajat itu untuk siapa? Untuk paket itu, Bu. Yang Paket itu, jadi tadi kan gini ya. Kedudukan yang sama. Iya, tapi dudukannya sama tuh siapa? Ya misalnya SMA jadi seperti dengan SMK Tadi, gitu. tadi kan sudah. Ya. Nih ya, saya ulangi lagi sini ya. Nih ya, ada jenjang PAUD. PAUD itu siapa? PAUD itu terdiri dari siapa aja? TK, RA. Nah, TKRA di situ semua ya. Ya, TKRA. Ya, playgroup dan yang lain situlah ya. Terus yang jenjang dasar tadi kan sudah disebutkan. Ini jenjang dasar dan menengah itu berarti ada SD, ada MI, ada SMP, ada MTS, ada SMA, ada aliyah. Nah, terus di sini kalimat sebenarnya ada ini kurang nih. Ini garis miring nih, garis miring sederajat. Nah, ini juga demikian. Pada jenjang SMK ini kejuruan nih. Makanya harus ada kalimat dengan tambahan dunia kerja. Karena di sini SMK kan gitu kan. Ada tambahan sederajatnya nih. Nah, sederajat di sini sama nanti harusnya ditambahkan di sini juga sederajat. Itu sebenarnya untuk siapa gitu? Kesetaraan. Tadi ada yang menyampaikan untuk kesetaraan Bu, kejar paket ini di sini sendiri. Kesetaraan itu ada PKPPS, ada kejar paket A, kejar paket di sini kesetaraan. Jadi dalam hal regulasi pendidikan, karena nanti Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu kan di pendidikan nih. Jadi basicnya membaca regulasi adalah tadi.
ada jenjang dasar itu apa, jenjang menengah itu apa, terus kesetaraan tersendiri gitu ya. Yang disebut kesetaraan itu siapa aja, dan kalau SMA atau MAK sudah jelas. Yang saya pertanyakan sekarang, kalau kalimat sederajat itu untuk siapa gitu? Mungkin untuk yang ini Bu, apa On-cam dong, ijazah adik. pondok pesantren sekarang kan sudah diakui, mungkin untuk itu Bu. Oh. Adik on-cam dong. Adik lagi di mana nih nggak on-cam nih? Ya, nah gitu dong. Ya, kalau itu bisa. Di samping misalnya sederajat itu bisa untuk apa namanya PDF ya, pendidikan diniyah formal, ula, wusta, ulia, itu bisa. Terus untuk siapa lagi? Misalnya SMA nih. Apa lagi? Halo, ini karena teman-teman di PAI jadi apa namanya terkungkung di PAI gitu ya. Jadi kita juga harus ngelihat ke tangga-tangga kita. Itu untuk sederajat itulah untuk pertama memang kategorinya untuk pendidikan agama. Pendidikan keagamaan, bukan agama, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu terdiri tadi ada dari pesantren, ada dari teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada namanya apa namanya Nafa Damaseka. Ada namanya Widyalaya. Ada namanya SMA Teologia Kristen. Ada namanya SMA Katolik. Itu namanya Katolik. sederajat itu. Itu ya. Jadi kalau memahami regulasi kok ada sederajat ini untuk siapa ini gitu. Jadi harus clear bahwa ini adalah menampung buat teman-teman keseluruhan di pendidikan keagamaan. Nah, kalau pesantren sekarang malah maunya nggak mau masuk di pendidikan keagamaan, maunya masuk di pendidikan pesantren sendiri. Ini lagi nih, istilahnya makin banyak lagi gitu. Oke, jadi tadi Bapak dan Ibu di dalam akreditasi saya kira kan mutlak ya dan sebuah keniscayaan. Dan ini memang yang diharapkan dari seluruh lembaga pendidikan. Bapak dan Ibu tahu nggak status akreditasi lembaga Bapak dan Ibu masing-masing? Halo? Tahu nggak? Kalau madrasah saya kemarin alhamdulillah dapat A, Bu. Alhamdulillah, Pak Doli. Yang lain? Tahu nggak? Masih C Bu, Masih C, oke. Swasta apa negeri, Pak D? tabu. Swasta, oke. Yang lain? Sudah diakui, Bu. MI swasta. Swasta, oke. Baru-baru akreditasi B. Oke. Pak Baharudin? Akreditasi B, Bu. Oke, oke. Pak Dakiron? B. B, oke. Pak Arif Wori? B, Bu. B. B, B, oke. Bu Anissa? B, Bu. Oke. Bu Is? Saya MI di masih B, Bu. B, oke. Ya udah. Pak Ahmad Nasib? Ya Bu, apa Bu? Akreditasinya apa? B. B, oke. Pak Ahmad Amirul Amin? Malah lagi betulin apa tuh? Asalahuddin? Aku Oh, di mana itunya? di madrasah diniyah, Bu. Oh, Terakhir A. Hah? Madrasah diniyah udah A? Udah, Bu. Madrasah diniyah? Iya, Bu. Apa madrasah diniyah apa? Albanin. Enggak, namanya apa madrasah diniyah apa? Madrasah diniyah Albanin, Bu. Masa ada Pak? Ininya Kemarin akreditasinya. itu yang mengadakan dari FKDT-nya, Bu. Dari? Dari FKDT. Apa itu FKD? Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Oh, lain lagi nih. Lain lagi ya? Oke, oke. Nanti saya ini kan. Jadi baik beragam ya. Jadi artinya
mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak cuek gitu ya. Bahwa saya mengabdi di madrasah mana, saya tahu akreditasinya apa, saya tahu kondisinya bagaimana. Apalagi Bapak dan Ibu, ini semester, 6 ya? Ya, Ya, berarti kan Bu. sudah terbayang skripsi kan? Sudah terbayang skripsi, kira-kira skripsinya mau kemana? Lebih baik skripsi itu menuju kepada lembaganya masing-masing. Jadi untuk perbaikan internal sendiri gitu. Jadi sudah mengetahui di mana kekuatannya, di mana peluangnya, di mana ancaman dan kekurangannya. Sehingga di situ tentunya nanti kepala madrasah atau kepala sekolahnya juga merasa menerima ini masukan gitu. Kalau itu kalau itu untuk perbaikan internal. Yang berikutnya lagi, kalau untuk tadi kan ada buat pendidik ya. Kalau di undang-undang atau di regulasi pendidikan itu kan ada 3 tadi ya, komponen-komponen tadi. Jadi ada pendidik, ada tenaga kependidikan, dan ada peserta didik. Kalau pendidik itu siapa? Pendidik, guru, ustadz, kiai itu guru ya. Ya itu pendidik. Kalau tenaga kependidikan, Operator. oke, yang mendukung lah ya. Kalau saya bilang dari pagar masuk sampai belakang OB itu bisa menjadi tenaga pendidikan semua tuh. Hanya mungkin ya lain pramubakti itu macam-macam gitu kan. Pramubakti sebagai apa dulu? Ada nggak pramubakti? Bisa istilahnya pramubakti ya, betul Pak Rahmat. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada peserta didik, berarti murid dan yang lain masuk peserta didik. Saya mau nanya nih, kalau tadi kan ada kepala satuan pendidikan ya, berarti siapa? Kepala madrasah dan kepala sekolah kan? Kepala sekolah atau kepala madrasah itu jabatan struktural apa bukan? Struktural. Yang lain kayak rektor itu juga struktural apa enggak? Kalau rektor tambahan. Sekolah fungsional. Hah? Kepala sekolah fungsional. Apa Pak Rahmat tadi mendekati benar tuh? Apa Pak Rahmat? Tambahan, Bu. Tambahan apa? Tambahan jabatan. Tugas tambahan. Basicnya apa? Basicnya? Tetap guru, Bu, dari guru. Sebenarnya guru cuman ditambah ini Bu. Sebenarnya aslinya guru kan, cuma ditambah jangan jadi kepala sekolah gitu. Iya betul. Jadi guru itu kepala sekolah atau kepala madrasah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan. Jadi bukan tambahannya doang, tapi tugasnya. Kok tambahnya doang terlain nih. Suruh padoli. Itu bahasa itu tuh gaji kopral sabetan jenderal itu. Kalau bilang tambahan doang tuh sabetan itu. Ya oke. Tadi rektor juga sama juga demikian ya. Jadi nggak mungkin kalau kepala sekolah itu tidak berawal dari guru. Demikian juga rektor, nggak mungkin kalau rektor itu tidak berawal dari dosen. Karena makanya kadang-kadang kalau duduk secara protokol didudukkan di mana ya? Rektor itu bukan jabatan struktural tapi setara dengan eselon 1 gitu. Jadi setara eselon 1, punya wewenang yang cukup tinggi. Oke? Terus yang tadi yang berikutnya lagi adalah saya mau nanya kaitannya dengan tadi lah. Kalau di komponen-komponen tadi itu kan ada yang nomor 14 ya. Tadi adalah hasil ujian. Sekarang masih ada ujian nasional nggak? Madrasah itu bahasanya asesmen itu Bu. Asesmen. Ya. AM, Asesmen apa? madrasah. Asesmen madrasah. Madrasah kalau kalau madrasah, kalau sekolah ya asesmen sekolah. SD. Kalau madrasah. Ayo yang lain ini saya hari-hari kan Anda hadapi tuh. Setiap tahun ada tuh apa namanya? Ada Belum ada yang ANBK. betul. Pak siapa yang jawab tadi? Suara Pak siapa ini? ANBK tadi siapa yang jawab? Omar ya. Pak Komar ya? Pak Komar langsung ini. Pak Komar? Jemput Bu. Ya, ANBK ya. ANBK. Ya, ANBK apa singkatannya? Iya.
Asesmen Apa? nasional berbasis komputer. Berbasis Ya, komputer. asesmen nasional berbasis komputer. Berbasis komputer. Nah, terus kalau UN sama ANBK bedanya apa? ANBK di kelas 5, Bu. Ya, betul. Kalau UN, Nasional. Kelas 6. Ujian nasional. ya, bedanya apa? Ujian nasional 5 ya, Pak? SMP SMA Kalau kali ya. kalau kalau apa namanya? Kalau ANBK, kalau apa namanya? UN, tadi Bu Titia bilang di kelas 5 itu kan buat MI SD ya. Jadi kalau Iya. kalau UN itu di kelas akhir, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Kalau ANBK itu di kelas mendekati akhir, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Iya. Bedanya apa? Kalau UN ini karena jamnya mau mendekati ini saya cepet-cepetan ini. Apa namanya? Kalau UN itu adalah menilai individual. Tapi kalau AN itu tidak bisa menilai individual. Sekarang kalau yang di madrasah nih, ada istilah AKMI. AKMI itu apa? Ada kan? Yang ajar di MI ada kan AKMI? Halo? Asesmen Hai. kompetensi madrasah Pak Ibu ya. Asesmen Kompetensi kompetensi madrasah Indonesia. Asesmen kompetensi. Iya. Asesmen kompetensi madrasah Indonesia, AKMI ya. Itu perbedaannya apa? Antara AKMI sama ANBK. Dah, saya langsung sampaikan aja. Kalau ANBK itu, Bu Rizka mau ngomong, silakan Bu Rizka. Apa Bu Rizka? Oh enggak, lagi ngomong sama saudaranya ya. Ya oke. Kalau ANBK itu adalah apa namanya? ANBK itu adalah satpennya itu adalah populasi. Tapi siswanya, peserta didiknya adalah sampling. Gitu ya. Kalau AKMI, satpennya itu adalah sampling, peserta didiknya adalah populasi. Ingat ya. Kalau AN gimana? Ayo anak-anak gimana? Kalau ANBK gimana tadi? Lupa. Kalau ANBK tadi kan ada 3 tuh ya. Pertama diikuti anak mendekati kelas akhir. Kedua tidak menilai individual. Ketiga pesertanya adalah kalau secara satpen itu adalah populasi. Peserta didiknya adalah sampling gitu ya. Udah ingat Pak Doli? Kalau AKMI pesertanya adalah satpennya itu sampling. Tapi peserta didiknya adalah populasi. Jadi madrasahnya ditetapkan hanya diambil berapa puluh atau berapa ribu. Tapi setiap madrasah semua anak kelas 5 dinilai. Tapi kalau AN diambil semua satuan pendidikannya, semua sekolah diambil dan semua madrasah diambil, tapi setiap sekolahnya itu hanya sampling. Misalnya aliyah atau SMA hanya 45, SD atau itu hanya 30 gitu ya. MTS atau SMA hanya 35, jadi sampling. Oke ya? Oke? Ya. Jadi itu untuk terus yang dinamakan rapot pendidikan itu apa? Itu akreditasi kaitannya erat dengan rapot pendidikan tuh. Yang dikaitan dengan rapot pendidikan apa? Saya selalu sampaikan meskipun Bapak dan Ibu nanti ngajar PAI aja, tapi mohon tadi dari sisi kelembagaan jangan cuek gitu ya. Kalau udahlah itu urusan PU tuh, urusan kepala madrasah jangan gitu. Harus tahu juga gitu kan. Apalagi sekarang lagi proses belajar dan proses untuk memperbaiki lembaga pendidikannya masing-masing. Jadi tadi kalau apa namanya? Kalau untuk rapot pendidikan itu terdiri dari pertama ANBK, kedua Sulinjar, ketiga akreditasi karakter. Jadi di Sulinjar apa itu? Sulinjar itu apa? Survei lingkungan belajar. Iya, survei lingkungan belajar. Itu masuk di komponen berapa tadi Pak Zakiron? 4, Bu. 4 atau 3 ya? 4, 3. Ya kan?
masuk di komponen 3. Jadi survei lingkungan belajar itu adalah yang disurvei adalah siapa? Peserta didik bukan? Peserta Kalau didik, guru. kalau AN siapa yang dilakukan asesmen? Yang Peserta dilakukan asesmen didik. siapa? Peserta Peserta didik. didik. Kalau Sulinjar siapa? Guru ya. Guru. Tenaga Ya. pendidik guru ya. Tadi kan ada 3 kan kita kan? Tadi saya ingetin 3 kan? Ada peserta Yang pertama. didik, ada pendidik, dan ada tenaga Pendidik dan kependidikan. kependidikan. Sekarang kalau komponen 1 tadi, itu siapa tadi? Komponen itu kan lebih pada pendidik, berarti pendidiknya ya kan? Yang kedua itu kan kepala sekolah. Yang ketiga adalah survei. Survei itu sasarannya ke siapa? Ke peserta didik, terus ke tenaga kependidikan, atau ke peserta didik, atau ke pendidik? Pendidik, Bu. Pendidik dan Tenaga kependidikan. iya gitu. Jadi kalau survei Sulinjar itu lebih kepada tenaga pendidik dan pendidik. Kalau indeks karakter kepada siapa? Semua. Semua, tapi lebih pada peserta didik ya. Jadi Iya. 3 komponen ini itu Bapak dan Ibu bisa ngelihat hasil dari rapot pendidikan Satpen kita masing-masing itu bisa dilihat berapa hasilnya. Dan itu bisa jadikan rujukan untuk akreditasi gitu. Karena dan itu sebenarnya lebih menarik lagi. Nanti kalau teman-teman mau melakukan, ini skripsi udah punya pada judul belum? Belum. Sudah? Sudah mulai menyusun? Belum, Bu. Belum. Ya, itu lebih bagusnya lagi kalau Bapak dan Ibu minta ke kepala madrasah atau kepala sekolahnya atau TU-nya, bisa nggak aku ngelihat hasil rapat pendidikan sekolah kita gitu ya, madrasah kita. Di situ bisa dilihat, yang bisa kita tingkatkan apa, dan itu bisa jadikan basic untuk skripsi Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira itu tadi bahwa kalau kita skripsi bisa memperbaiki di internal, itu kepuasannya ada di kita sendiri. Kalau di anjuran itu, Bu, dosen. Kalau di anjuran Kemendikbud rapat pendidikan malah disuruh dipajang. Ya, Pak? Disuruh dipajang di sekolahan. Iya, betul. Mestinya ada. Betul kalau ada gitu. Tapi kan itu besarannya doang, Pak. Iya, betul. Kan nggak mungkin sampai detail tadi 18 item tadi ya, 16 item, 16 butir kan secara kedinasan, kebetulan saya operator dapodik, secara prinsip mestinya teman-teman guru tahu kalau karena dipaparkan mestinya. Iya. Tinggal teknis manajemen masing-masing. Ya. Jadi di situ juga harus ada penetapan tentang visi ya. Jadi visi, misi. Kalau di madrasah itu kami tetapkan visi itu diperbolehkan, tapi tidak boleh sesuai dengan hasrat, sesuai dengan hasrat dan ambisi madrasah masing-masing gitu. Jadi artinya karena nanti nggak linear. Karena misalnya kami di Kementerian Agama itu visinya itu ada 3. Untuk tahun ke depan itu kami ada 3. Yaitu rukun, maslahat, dan cerdas. Jadi RMC. Terus dalam membangun masyarakat, dalam membangun Indonesia yang maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Nah, itu ada ditutup dengan visi presiden. Kalau di visi madrasah, kita harapkan nanti kayak misalnya di eselon 1 nggak perlu punya visi. Di mana lagi? Di Kanwil nggak perlu punya visi. Ketika di madrasah, ikutin visi yang 3 itu tadi. Jadi terserah mau apa, terus tapi ada kalimat maslahat, cerdas, rukun, maslahat, dan cerdas. Oke, baik. Ini sudah 16.38 lebih. Karena tadi kita masuknya juga lebih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Ada pertanyaan berikutnya? Cukup semua? Cukup, Bu. Oke. Jadi ini ada Pak Dwi nggak ya?
Ada Pak Dwi nggak? Pak Tidak Zakiron? ada, Bu. Oh. Tidak ada yang bernama Pak Dwi. Oh, Nggak ada Dewi. oh sorry bukan di sini Adanya bukan. Doli, Bu. Iya sorry. Wihilale, wihilale. Cuma ada Doli itu. Ya di Doli kelas ada. berikutnya. Di sini Bu Wihilale. Jayanti ada nggak Pak Zakiron? Budayanti katanya belum bisa masuk dari Kodim. Ada. Hah? Nggak ada? Bu Jayanti nggak bisa Nggak ada, masuk-masuk, Bu. Bu. Nggak Di bisa kelas kita masuk ada. katanya, Bu. Karena apa? Nggak tahu pintunya kemana kali. Sering Sinyalnya begitu Pak. memang susah, Bu, karena Bu Iya. Jayanti itu di Daerah pelosok. paling pelosok. Oh di mana tuh? Makassar ya, Pak? Kasar. Oh gitu. Makassarnya di mana nggak tahu. Di mana? Makassar di paling ujung lah katanya gitu. Paling ujung di Bali. Apa gitu nama daerahnya? Kalau sore di Di lokasi sekolah sudah pedalaman ada itu. jaringannya Jadi susah. jaringannya ini. Kalau Bu Hani biasanya di puskes, Bu. Oh gitu ya. Oke deh. Baik semuanya. Oke ya. Nanti kita kurang pertemuan satu kali. Saya nggak tahu apakah sinkronus apa asinkronus. Lalu setelah itu nanti kita UAS. Apa namanya? Bentuk UASnya ada apakah penugasan atau bentuknya gimana? Saya juga belum terpikir dulu karena setiap hari. Ini banyak hal saya juga tertunda nih, tugas kantor saya masih ditugasin kantor untuk menjadi penyusun rencana strategis Kementerian Agama sama BPH Badan Penyelenggara Haji, dan saya juga belum baca banyak nih, jadi mohon maaf kalau harus kesana kemari. Baik teman-teman semuanya, makasih kalau dirasakan sudah cukup karena memang waktu juga. Dan tadi pertanyaan saya pertanyaan saya tidak ada yang menjawab di 9 ciri kepemimpinan tadi. Kira-kira teman-teman ngelihat ada transformatif atau transformasional dan itu masuk dalam 9 komponen di mana ya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ataukah mungkin ada pendapat tokoh lain yang menyampaikan ada 9, terus yang paling bagus itu gitu? Ada yang menyampaikan Imam Ghazali, ada yang menyampaikan preventif kenabian. Waduh, udah kenabian udah berat ini. Udah itu pasti terbaik gitu. Atau mungkin lihat GPT yang mengatakan itu. atau Krypton atau DeepSeek atau gimana? Mbak Google itu. Nggak, coba masih satu kelas tuh kompak gitu. Itu mungkin hampir berapa persen tuh? Hampir 60% tuh. Dan apakah tidak ada yang membaca materi saya di kepemimpinan yang pertemuan ketiga gitu? Ada itu satu-satunya yang open Baca, Bu. book. Gimana Pak Abdul Majid? Gimana Pak? Ya, Baca katanya Ibu. Apa Bu Sri? Baca, kata Pak Abdul deh baca. Iya, maksudnya satu-satunya soal yang open book di situ tuh itu gitu. Sementara yang lain tuh pengembangan saya gitu. Tapi kok malah yang satu-satunya kok nggak ada itu. Kira-kira apa mungkin ada tokoh lain? Misalnya teman-teman bilang, ada Bu, tokoh lain memang yang menyatakan ada 9. Dan yang terbaik ini saya akan pertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya di Mbah Google tadi 5, terus 4 dikembangkan sendiri ya lain lagi kan gitu. Coba jujur kacang hijau nih. Oke, kalau gitu ya terima ya. Dapat 5 poin ya. Lupa soalnya Bu, apa ya? Oh ya. Oke ya, kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Ya, sebentar. Foto resmi dulu. Siapa yang kasih aba-aba nih? Katanya ada foto cyber. Foto kalau tadi pakai 3 begini, kalau ini pakai gimana nih? Pakai lambang 4 atau pakai apa? Pakai 1 aja. Biar Pak Dekiran, silakan Pak Dekiran yang ngasih aba-aba. Oke, teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Ulang, 3, 2, 1. Oke, Bu. Nggak ada kayak lain? Cukup, Bu.
Oke, Ini bisa oke. saya Ada yang bisa rekaman videonya. ada yang buat kami, ada yang mendokumentasikan ya? Saya agak ini. Saya rekam video, Bu. Ada rekaman. Oke, baik. Makasih semuanya. Terakhir, terakhir kita tutup dengan yel-yel lagi, ya. Pertama tadi tetap semangat. Yang kedua ada 4 item. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya adalah mahasiswa. Di mana? Di UIN SSC, gitu ya. Yang ketiga adalah adakah UIN SCC di hatimu? Ada. Di mana? Di sini. Kalau saya bilang di mana? Panjang ya. Di sini, gitu ya. Di dia. Tapi kalau saya bilang di mana berarti 1 kali. Tapi kalau bilang di mana panjang berarti 3 kali. Oke? Kalau nggak kompak saya ulangi lagi sampai maghrib loh ya. Oke, sekarang selamat pagi dulu. Baru tadi salam salam kampus. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Lupa lagi kan? Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat ya. 4 ya, 4 kali. Tadi juga 4. Siapa kita? Jawabannya apa? Mahasiswa. Di mana? Mahasiswa. Pak Furkonul. Kalau kemarin sama anak-anak yang reguler karena di UIN bilang di sini. Nah, kalau Bapak sekarang di mana? Kalau Bapak di sini mana? Oh, di sebelah sana, Bu. Gini aja, semangat aja. Terus ketiga tadi, itu yang kedua ya. Yang ketiga, adakah UIN SCC di hatimu? Ada, gitu kan? Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Oke ya. Jadi saya perhatikan, saya panjang pendeknya perhatikan ya. Kalau enggak, saya ulangi terus. Oke. Bentar. Yang kompak ya teman-teman. Iya, Pak. Oke, bentar. Saya ini dulu full. Oke. Ulangi ya. 1. Siap. 2. 3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Siapa kita? Mahasiswa. Nah, nih Pak Furkonul kalau enggak saya panggil ke depan nih. Ini kalau ada pengacau kita panggil nih. Tadi perhatikan. Ulangi lagi, Bu. Sekali lagi. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya Mahasiswa. mana? UIN SCC di hatimu? Ada. Tuh, ya oke ya. Perhatikan kompak kalau pokoknya Pak Zakiro nanti yang yang protesin. Dihukum aja, Bu, Pak Jakironya. Berlutut, Bu. Siapa kita? Mahasiswa. SC. Tuh, belum hafal Win SCC-nya sih belum hafal gimana tuh. Win SCC. Jangan Win SCC gitu. Win SSC. Win Senior Jati Cirebon. Siber Cirebon. Pendek aja. Ayo, siap. Siapa kita? Mahasiswa. UIN SCC. Adakah UIN SCC di hatimu? Ada. Ini kan ada itu. Adakah UIN SCC di hatimu? Ada. Gimana? Di sini. Bukan. Panjang 3 kali. Kalau panjang 3 kali nggak belum konsentrasi nih, tapi udah mau berakhir nggak apa-apa. Kalau saya ulangi lagi tuh. Adakah UIN SCC di hatimu? Ada. Mana? Di sini. Mana? Di sini. Oke. Terima kasih semuanya. Tepuk Sama-sama. tangan buat kita bersama. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah.
Baik, taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tori bawa mahasiswa termuda.